Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk menjalankan aktivitas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu subtema 2 tentang tubuhku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemarin kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tubuh harus dijaga agar sehat. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, dan ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada dua gambar tubuh. Tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Bagian tubuh yang diberi warna merah adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, coba perhatikan pada gambar tubuh bagian depan. Ada 3 bagian yang ditandai dengan warna merah, yaitu bagian mulut, bagian dada, dan bagian kemaluan. 3 bagian tubuh ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang perhatikan tubuh bagian belakang. Ada satu bagian yang diberi tanda warna merah, yaitu bagian belakang pantat. Nah, bagian ini juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, apakah anak-anak tahu kenapa bagian-bagian yang diberi tanda merah tidak boleh disentuh oleh orang lain? Karena bagian-bagian ini adalah bagian yang harus kita lindungi. Kenapa sih kita tidak boleh menyentuh bagian-bagian tubuh ini? Karena menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh adalah salah satu sikap yang tidak sopan. Nah, selain itu, kita harus bisa menjaga tubuh dengan baik. Jika ada orang lain yang akan menyentuh bagian tubuh kita, maka kamu harus mengatakan tidak dengan keras. Kemudian, laporlah kepada guru dan orang tua. Kita juga harus bisa menjaga tangan kita. Jangan sampai kita menyentuh bagian tubuh orang lain yang tidak boleh disentuh, karena hal itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Nah, supaya kamu lebih memahami tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh, coba perhatikan lagu berikut ini ya. Tirukan dan kita nyanyikan bersama. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Nah, setelah kita menyanyi bersama, apakah anak-anak masih ingat tentang materi kemarin tentang panca indera kita? Salah satunya adalah indera penglihatan, yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat dan memandang. Mata juga dibutuhkan dalam kegiatan membaca.
Saat membaca, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa saja ya kira-kira? Hal-hal yang harus kita perhatikan saat membaca. 1. Duduk dengan benar. Coba anak-anak perhatikan 3 gambar berikut. Yang pertama adalah posisi yang benar ketika kita sedang membaca, yaitu duduk tegak dengan punggung lurus. Sedangkan 2 gambar yang lain adalah gambar yang tidak boleh kita lakukan ketika kita akan membaca, yaitu posisi terlalu tegak dan posisi membungkuk. 2 posisi duduk ini adalah posisi duduk yang salah. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh menirukan 2 gambar ini ya. Yang kedua, kita harus memperhatikan jarak dari mata ke buku. Perhatikan lagi 3 gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar dengan posisi yang benar, yaitu posisi duduk tegak dan buku berada di atas meja. Sedangkan posisi kedua adalah posisi yang salah, yaitu kita menunduk sambil menatap buku. Yang ketiga juga posisi yang salah, yaitu membaca buku sambil tidur-tiduran. Nah, 2 gambar yang salah ini tidak boleh kita tirukan ya ketika membaca. Yang ketiga, kita harus memperhatikan adanya cahaya ketika membaca. Mata membutuhkan cahaya supaya bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, ketika membaca, kita membutuhkan banyak cahaya. Ketika membaca di malam hari, jangan lupa nyalakan lampu atau bisa menggunakan lampu belajar. Karena jika kita membaca dalam keadaan gelap atau kurang cahaya, dapat memperburuk kesehatan mata. Sebaliknya, jika kita membaca dalam kondisi cahaya yang cukup, maka akan baik untuk kesehatan mata. Kita juga dapat melakukan kegiatan membaca di sebelah jendela karena terkena banyak sinar matahari, sehingga kita tidak kesulitan untuk melihat apa yang kita baca. Yang keempat, kita harus hati-hati saat membalik halaman. Ketika kita membalik halaman, lakukanlah dengan perlahan dan jangan terburu-buru. Karena jika terburu-buru, maka akan terjadi seperti gambar yang kedua, yaitu kertas dari buku yang kita baca bisa sobek. Oleh karena itu, ketika membalik halaman, lakukan dengan pelan-pelan ya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan bagaimana cara membaca dengan benar? Jangan lupa dipraktekkan saat kalian akan membaca ya. Kemudian selanjutnya, dalam tubuh kita juga terdapat alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Kita bisa menggerakkan tangan untuk menari. Menari harus dilakukan sesuai dengan irama. Gerakan dalam tari juga harus sesuai dengan tempo iringan musik. Jika tempo musik lambat, maka lakukan dengan gerakan lambat. Dan jika tempo musik cepat, maka lakukan gerakan dengan cepat. Menari bersama teman adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya coba kita ikuti gerakan dalam video tari berikut ini ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak
Setelah kita menari bersama, selanjutnya kita akan belajar menyusun huruf dari kosakata bagian tubuh. Apakah kalian masih ingat dengan materi susunan huruf? Coba sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Coba kalian perhatikan kosakata tentang bagian tubuh. Yang pertama ada kepala. Kepala terdiri dari huruf K, E, P, A, L, A. Mata terdiri dari huruf M, A, T, A. Hidung terdiri dari kata H, I, D, U, N, G. Mulut terdiri dari susunan huruf M, U, L, U, T. Sedangkan yang terakhir adalah kata dahi, terdiri dari huruf D, A, H, I. Berikutnya kita akan belajar tentang pemenggalan kata. Tony dan teman-temannya sedang belajar membaca. Mereka duduk dengan sikap yang benar. Saat membaca, kita harus memperhatikan pemenggalan kata. Coba perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, coba perhatikan contoh pemenggalan kata berikut ini. Kalimat yang pertama adalah ini jari saya. Pemenggalan katanya adalah ini jari saya. Kalimat berikutnya, tangan kanan Bella. Pemenggalan katanya adalah tangan kanan Bella. Kalimat berikutnya adalah merawat tubuh. Pemenggalan katanya yaitu merawat tubuh. Kemudian ada kalimat dua kaki saya. Pemenggalan katanya adalah dua kaki saya. Dan kalimat yang terakhir adalah telinga untuk mendengar. Pemenggalan katanya adalah telinga untuk mendengar. Pemenggalan kata juga bisa kita lakukan pada bilangan. Nah, coba perhatikan, di sini ada bilangan 1 sampai 10. Kemudian ada pemenggalan katanya. Angka 1 menjadi 1. Angka 2 menjadi 2. Angka 3 menjadi 3. Angka 4 menjadi 4. Angka 5 menjadi 5. Angka 6 menjadi 6. Angka 7 menjadi 7. Angka 8 menjadi 8. Angka 9 menjadi 9. Dan yang terakhir, angka 10 menjadi 10. Berikutnya, kita akan belajar membaca lambang bilangan. Kamu sudah mengetahui tentang urutan bilangan, yaitu bilangan 1 sampai 10. Nah, bagaimanakah cara membacanya? Coba perhatikan ya. Ada lambang bilangan dan nama bilangan. Lambang bilangan adalah tulisan berupa angka, sedangkan nama bilangan adalah huruf dari angka tersebut.
Lambang bilangan 1, nama bilangannya adalah 1. Ditulis dengan huruf S, A, T, U. Lambang bilangan 6, namanya adalah 6. Ditulis dengan huruf E, N, A, M. Lambang bilangan 9, nama bilangannya adalah 9. Ditulis dengan huruf S, E, M, P, I, L, A, N. Lambang bilangan 3, nama bilangannya adalah 3. Kita tulis dengan huruf T, I, G, A. Berikutnya, lambang bilangan 5, nama bilangannya adalah 5. Kita tulis dengan huruf L, I, M, A. Dan yang terakhir ada lambang bilangan 8. Nama bilangan 8 kita tulis dengan huruf D, E, L, A, P, A, N. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan tentang pemenggalan kata serta lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita harus selalu bersyukur dengan bagian-bagian tubuh yang kita miliki. Karena tubuh adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Olahraga bisa dilakukan dengan kegiatan sederhana, misalnya berlari di pagi hari. Olahraga bersama keluarga adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu, anak-anak ketika di rumah jangan lupa untuk berolahraga setiap hari ya, karena dengan berolahraga kita bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau begitu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.